Yuk, perhatikan nomor 23. Kita coba untuk telaan nomor 23 dulu. Silakan dibaca baik-baik soalnya, kemudian penjelasannya kita bareng-bareng. Yuk. Asteroid bermassa M bergerak dalam orbitnya berjari-jari R kecil di sekitar matahari. Dengan anggapan bahwa matahari tidak bergerak dan bermassa M besar, maka energi mekanik asteroid totalnya adalah berapa? Oke. Dalam konteks kalimat ini, kalau anak-anak perhatikan, asteroidnya itu bergerak terhadap matahari, betul? Kira-kira lintasannya berupa apa? Lingkaran. Lingkaran, oke. Tulis, lintasan lingkaran. Kalau pada gerak melingkar, ada gaya yang disebut dengan yang menuju ke pusat lingkaran, disebut dengan gaya apa? Sentripetal. Oke, tulis gaya sentripetal Fs sama dengan mv kuadrat per R. Ayo ditulis, Fs sama dengan mv kuadrat per R. Oke. Yuk, penjelasan berikutnya. Antara asteroid bermassa M kecil dengan matahari bermassa M besar, ada gaya apa? Gravitasi. Gravitasi, tulis. Gaya gravitasi F sama dengan, tulis dulu, gaya gravitasi F sama dengan G besar, M kecil per R kuadrat. G besar, M kecil per R kuadrat. Oke, sudah? Nah, konsepnya begini. Pada asteroid yang berputar mengelilingi matahari, maka gaya sentripetal asteroid tersebut tidak lain adalah gaya gravitasi. Saya ulangi. Gaya sentripetal pada asteroid itu tidak lain merupakan gaya gravitasi. Sehingga anak-anak padukan F gravitasi sama dengan Fs. Silakan Anda temukan persamaan V kuadratnya sama dengan apa? Gaya gravitasinya diganti G, M besar, M kecil per R kuadrat. Gaya sentripetalnya tadi adalah M kecil V kuadrat per R. Maka M kecil coret, maka ketemu V kuadratnya sama dengan apa? Silakan. Oke, udah ketemu V kuadratnya sama dengan apa, bro? GM per R. V kuadrat sama dengan G, M besar per R ya? G, M besar per R. Oke, nah sekarang ditulis bawahnya satu garis, beri jarak satu garis. Energi mekanik EM sama dengan EP ditambah EK. Perhatikan, EM atau energi mekanik EP tambah EK. Pada medan gravitasi ruang angkasa, dalam arti adalah ruang kosmo, makrokosmos, ditulis EP-nya, energi potensial gravitasinya, rumusnya adalah min G besar, M kecil per R. Ditulis dulu. Gaya gravitasinya persamaan adalah min G besar, M kecil per R. Oke. Ditambah dengan EK. EK itu setengah M kecil V kuadrat kan? Setengah M kecil V kuadrat. Maka V kuadratnya Anda ganti dengan persamaan yang atas tadi. Silakan diselesaikan. Ketemu apa? E mekaniknya, E totalnya. Pak, tadi energi potensialnya gimana, Pak? Energi potensialnya negatif G besar, M kecil per R. Jadi GMM per R. Dan tenaga negatif. Oke, iya, Pak. Yuk silakan. Oke, sudah? Coret-coret ketemu apa energi mekaniknya? Min G M besar M kecil per R. Min G M besar M kecil per 2R ya. Oke. Ya, nah, perhatikan konsep yang dipakai adalah yang seperti itu, bahwa asteroid berputar mengelilingi matahari
maka konsepnya adalah satu, gerak melingkar, yang kedua adalah gaya sentripetalnya tidak lain adalah berupa gaya gravitasi. Gerak lainnya tidak lain adalah merupakan gaya gravitasi. Oke, yuk. Sekarang perhatikan nomor 23, sudah paham atau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Yuk, kalau nggak ada perhatikan sini, Bapak saya dulu. Oke, nomor 16, perhatikan nomor 16. Bapak banyak menjelaskan di sini nanti nomor 16. Oke, bareng-bareng. Bulan memiliki stabilitas orbit dan setia tidak meninggalkan bumi karena bulan memiliki titik-titik. Kalimatnya tidak setia meninggalkan bumi. Nah, sekarang kita lihat dulu konsep pergerakan bulan. Kita tahu bahwa ada bulan, ada bumi. Pertanyaannya, antara bulan dan bumi itu memiliki kesamaan di apanya? Jari-jari. Lu jari-jari? Enggak dong, jari-jari bulan lebih kecil. Oke. Silakan dicek lagi, kira-kira apa? Kira-kira apa yang sama antara bulan dengan bumi? Sehingga kita kadang melihat bulan purnama, kadang melihat bulan sabit, kadang tidak melihat bulan, dan seterusnya. Oke, yang sama apanya kira-kira? Ayo jawab aja. Polusinya rotasi. Apa? Omeganya Apa? Polusi. Nggak dengar yang kenceng jawabnya. Ayo, apa? Perputarannya kali, Pak. Berputaran, ya sama-sama berputarnya boleh. Nah, yang sama gini, bahwa periode revolusi bulan sama dengan rotasi bumi. Periode revolusi bulan sama dengan rotasi bumi. Nah, jadi gitu. Itu yang harus di. Nah, tapi kalau periodenya rotasi bulan sama dengan periode rotasi bumi itu yang sama. Oke, jadi gitu ya konsepnya. Oke, kembali sekarang perhatikan di sini. Kalau kita kembalikan ke konsep soal, ada kalimat setia dan tidak meninggalkan bumi, berarti kita pakai konsepnya adalah energi. Kita lihat dari energinya tadi. Lagi-lagi analisanya bulan berputar mengelilingi bumi dalam konteks ini. Kita hanya meninjau bulan dan bumi. Maka gaya sentripetalnya sama dengan apa tadi? mv kuadrat per R. Gaya sentripetalnya berupa gaya apa? Gravitasi. Gaya gravitasi dan seterusnya. Nah, maka sebenarnya konsep dari hukum kekekalan energi itu kan besarnya konstan. Dengan demikian, pada saat suatu sistem yang stabil, artinya dalam hal ini adalah bulan dan bumi sistemnya stabil, pengertian stabil itu adalah besarnya gaya senantiasa tidak terusik atau tidak berubah, maka dari energi totalnya itu adalah sama dengan 0. Makanya tadi ceritanya, kenapa EP gravitasi itu menuliskannya adalah min Gmn per R kuadrat, gitu kan ya? Min Gmm per R kuadrat. Jadi konsepnya dari sana. Karena apa? Karena gaya gravitasinya itulah yang menyebabkan adanya gaya sentripetal. Kalau dilihat dari energinya, berarti energi potensial gravitasi itulah yang diubah menjadi energi kinetik untuk berputar. Dalam ini adalah berputarnya bulan. Oke, jadi nomor 16 konsepnya itu. Masih di nomor 16, sekarang Bapak kita adalah, kita semua memakai dan tahu bahwa ada namanya satelit buatan. Taruhlah untuk komunikasi dan seterusnya. Yang membedakan dengan kondisi bulan adalah, kalau pada satelit buatan, maka posisi satelit itu harus tetap. Artinya adalah, kalau satelit itu harus berada di atasnya Jakarta, maka dia tetap harus berada di atasnya Jakarta. Oke, ayo sekarang harus pinternya dikeluarkan. Supaya posisi satelit itu adalah tetap, maka apanya yang harus sama dengan bumi? Revolusinya? Rotasinya bukan, Pak? Ayo, Revolusi. apanya satelit yang harus sama dengan bumi supaya posisinya tetap? Ayo, jawab. Revolusinya harus sama kayak rotasi. Apa? Revolusinya harus sama kayak rotasi. Oke, nah perhatikan, kalau dalam konteks ini hati-hati.
periode satelit sama dengan periode rotasi bumi. Jadi periode rotasi satelit, periode revolusi satelit sama dengan periode rotasi bumi. Jadi yang sama adalah periodenya. Oke, jadi pintar. Yang kedua, kalau periodenya sama, berarti kecepatan sudutnya bagaimana? Ingat, kecepatan sudut itu omega 2pi per T. Berarti adalah kalimatnya boleh juga dikembangkan adalah kecepatan sudut revolusi satelit harus sama dengan kecepatan sudut rotasi bumi. Jadi boleh dikembangkan sana. Tapi yang salah adalah kalau kita katakan kecepatan satelit sama dengan kecepatan bumi, salah. Karena kalau kecepatan linear itu adalah omega kali R, tergantung daripada jaraknya. Jadi yang sama adalah periodenya. Dalam ini adalah periode revolusi satelit sama dengan periode rotasi bumi. Dan yang kedua adalah kecepatan sudut satelit sama dengan kecepatan sudut rotasi bumi. Oke, jadi gitu ya. Ya, oke. Sip, paham? Pengembangannya sudah nomor 16. Dari nomor 16 dulu ada pertanyaan kah? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya kalau nomor 16 tadi hanya yang nomor 4. Energi totalnya sama dengan 0. Karena dengan konsep hukum kekalahan energi tadi, pengertiannya adalah energi totalnya adalah konstan atau energi totalnya adalah 0. Oke. Oke, sudah ya? Yuk, sekarang perhatikan. Masih Bapak jelaskan yang konsep ini sekarang. Perhatikan nomor 14. Yuk, bareng-bareng nomor 14. Mikroskop, lensa objektif, dan okuler masing-masing 3 cm dan 4 cm. Benda berada pada jarak 4 cm di depan lensa objektif dan jarak objektif dan okulernya adalah 15, maka dan seterusnya. Yuk, sekarang semuanya pegang pulpennya, dicoretin. Dicari bayangan objektif. Yuk, dicari jarak bayangan objektif lewat 1/, FOB sama dengan 1/, SOB ditambah 1/, S-aksen OB. FOB-nya 3, SOB-nya 4. Ketemu S-aksen OB-nya berapa? Cepat, ayo. Seper FOB sama dengan seper SOB ditambah seper S aksen OB. Oke. Oke, S aksen OB-nya ketemu berapa? 12. 12. Oke, S aksen OB 12. Sekarang bawahnya Anda tulis. Jarak lensa objektif dan lensa okuler itu namanya panjang mikroskop. D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Silakan ditulis. Jarak lensa objektif dan lensa okuler atau panjang mikroskop D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Oke, dari soal diketahui D-nya 15. D-nya 15, kemudian S aksen OB-nya tadi ketemu 12, betul? Maka SOK-nya ketemu berapa, Bro? 3. 3. Oke, perhatikan S aksen SOK-nya ketemu 3. Perhatikan. Sementara FOK-nya dilihat di data, fokus okulernya berapa itu? Fokus okuler 4. Nah, sekarang ditulis. SOK kurang dari FOK. SOK kurang dari OK, maka pengamatan dengan akomodasi ditulis. Karena S aksen lebih kecil dari FOK, maka pengamatannya dengan akomodasi. Terus bawahnya, jika S aksen OK sama dengan FOK, jika S aksen OK jika SOK sama dengan FOK, maka pengamatannya tanpa akomodasi. Maka tanpa akomodasi. Terus bawahnya lagi, jika pengamatan akomodasi maksimum, tulis, jika pengamatan akomodasi maksimum, S aksen OK, sekali lagi, S aksen OK sama dengan negatif SN. S aksen OK sama dengan negatif SN. Oke, SN itu jarak baca normal. Jadi 3 ketentuan itu yang harus kita jadikan pegangan atau prinsipnya. Oke, yuk sekarang kita mulai dari option nomor 1. Perbesaran linear objektif berarti MOB, Anda cari MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Yuk, ketemu berapa? Perbesaran objektif MOB sama dengan S aksen OB per SOB. S aksen OB-nya tadi 12, betul?
S aksen OB-nya 4. Berarti 12/4 sama dengan 3. Betul ya? Halo? Ya, Pak. Ya, betul. Sekarang perbesaran linear, perhatikan dulu. Kalau perbesaran linear dan kita belum tahu apakah akomodasi maksimum atau hanya akomodasi, maka dicari MOK sama dengan S aksen OK per SOK. Jadi gitu maksudnya. Jadi kalau tidak ada keterangan maksimumnya, maka M okuler itu tetap dicari SOK, S aksen OK per SOK. Nah, berarti anak-anak cari SOK dulu, S aksen OK. Yuk, S aksen OK-nya dicari lewat 1/, FOK sama dengan 1/, SOK ditambah S aksen OK, 1/, S aksen OK. FOK-nya berapa itu? 4. FOK-nya berapa, Nak? Halo? 4. 4. SOK-nya tadi berapa, Bro? 3. 3. Yuk, silakan dicari S aksen OK. Jadi FOK-nya 4, S aksen OK-nya 3. Yuk, sekarang SOK-nya, S aksen OK-nya ketemu berapa? Min 12. Min 12 ya. Oke, negatif berarti bayangannya adalah maya. Nanti begitu. Nah, kalau untuk mencari perbesaran FOK, maka negatifnya nggak usah kita pakai. Silakan dicari MOK sama dengan S aksen OK per SOK. Empat. Oke, 4 ya. Yuk, perhatikan. Kalau perbesaran total tinggal MOB kali MOK, berarti 3 kali 4, 12. Oke, betul ya, nomor 3. Nah, perhatikan di sini, maksud Bapak gini. Kecuali kalau ada akomodasi maksimum, gitu maksud saya gitu. Kalau ada akomodasi maksimum, maka MOK itu anak-anak bisa cari lewat SN per FOK ditambah 1, gitu maksud saya gitu. Jadi kalau ada kalimat akomodasi maksimum, maka MOK itu langsung bisa dicari SN, jarak baca normal, per FOK ditambah dengan 1. Tapi kalau hanya akomodasi saja, analisanya atau kalimatnya, ya berarti harus dicari lewat yang seperti tadi. Gitu maksudnya. Oke. Nah, sekarang nomor 4 itu hati-hati kalimatnya nomor 4. Nomor 4 adalah bayangan oleh okuler dapat dilihat dengan mata tanpa akomodasi. Artinya adalah nomor 4 itu kalau kita berdasarkan data, berdasarkan daripada jaraknya, itu tentu pengamatannya adalah tadi akomodasi. Tapi maksudnya adalah kalau kita berbicara sifat dari lensa okuler, ya lensa okuler itu dapat diamati dengan 3 cara tadi. Apa itu? Tanpa akomodasi, dengan akomodasi maupun dengan akomodasi maksimum. Nah, jadi gitu maksud saya. Nomor 4 itu hati-hatinya ya kita harus lihat konteksnya adalah untuk data ataukah untuk jenis pengamatan. Kalau untuk jenis pengamatan ya betul saja dia bisa tanpa akomodasi, bisa dengan akomodasi maupun dengan akomodasi maksimum. Gitu maksudnya. Oke. Yuk. Oke, dari nomor 14, ada pertanyaan kah? Ada perlu penjelasan kah? Silakan bagi yang mau tanya, boleh? Yuk, kalau tidak ada enggak? Bapak, Yuk, saya teruskan dulu. tadi saya Ya, masih silakan. bingung yang cari perbesaran total mikroskopnya tadi gimana, Pak? Oke, perbesaran total mikroskop itu selalu perbesaran objektif kali perbesaran okuler, Korin. Jadi MOB kali MOK. Selalu begitu. Ya. Oke, ada lagi selain Korin? Yang lain sudah ya? Yuk. Bapak cek lagi ini dulu. Yang konsep tentang ini. Nah, ini. Nomor 19, silakan dijawab. Nomor 19, harus betulin. Yuk. Oke, cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio. Ayo, mana yang betul? C bukan, Pak? D. Yang?
Yang mana? C. C, Pak. Yang D, gelombang terbesar adalah radio. Perhatikan, nah, sini. Yuk, Bapak tambahkan ya untuk ditulis. Maka analisanya adalah kalau dari cahaya biru, kuning, sinar X dan gelombang radio, itu lambda terbesar adalah radio. Panjang gelombang terbesar. Kalau panjang gelombang terbesar, maka frekuensinya bagaimana? Kecil. Rendah. Kecil. Perhatikan. Kalau frekuensinya kecil, maka energinya bagaimana? Konsep foton kemarin, energinya Kecil. kecil. Jadi maksud saya, gelombang itu nanti pertanyaannya bisa dikembangkan baik konsep energi maupun frekuensi maupun dari panjang gelombang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak tanya biru, kuning, X, dan radio, kira-kira yang energinya terbesar siapa? X. X. Ya, sinar X, betul. Energinya terbesar adalah sinar X. Oke. Biru, kuning, X, dan radio. Kalau Bapak tanya, siapa kecepatan yang paling besar? Radio. Kecepatan paling besar siapa? Radio. Oke. Kecepatan paling besar dari keempatnya adalah sama. Karena apa? Semua gelombang elektromagnetik kecepatannya sama. Yang membedakan antara sinar gamma sampai dengan gelombang radio adalah dari frekuensi dan panjang gelombangnya. Yang berarti kecepatannya adalah sama. Itu yang anak-anak harus perhatikan. Oke, nggak apa-apa, semangat. Oke. Sudah ya? Perhatikan, sekarang pukul 10, 3 menit. Bapak share dari materi ini, silakan sudah ada pembahasannya, tinggal diteruskan. Nanti kita ketemu pukul 10.40 untuk saya bahas lagi. Tapi selama Anda mengerjakan, kameranya tetap di-on-kan. Semuanya kameranya untuk tetap di-on-kan. Dan saya pun juga tetap setia menungguin Anda untuk memberi penjelasan. Oke, saya stop dulu share-nya, kemudian ini saya share di chat-nya via Zoom. Ya, oke, sudah Bapak share, silakan untuk di-download dan untuk diteruskan pembahasannya. Tolong dimaksimalkan, semuanya sudah Bapak berikan pengantar, Anda tinggal untuk meneruskan dan nanti untuk kita bahas di pukul 10.40. Oke, semuanya harus tetap on kameranya. Silakan dikerjakan sekarang. Ini dikerjakannya semua ya, Pak? Iya lah, gampang aja. Mau dipilihin. Ayo cepet. Cepet. Kalau kurang nanti Bapak tambahin. Kalau kurang. Ayo, silakan.
Oh. Oh. Hmm? Mana?
Adik. Raihan.